Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Perlu kawula sampaikan dhateng panjenengan sedaya ingkang makaitan kalian peringatan 9 September. Jadi 9 September niku sing dipun wastani di malam 9 September tahun 99 niku malam kemerdekaan hati. Jadi tanggal 17 Agustus niku hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau malam 9 September itu sesungguhnya hari atau malam kemerdekaan hati. Karena apa? Jadi pada malam 9 September waktu itu malam disahkannya 2 kalimat syahadat untuk disampaikan, untuk diajarkan secara umum, khususnya bagi siapapun. Terus untuk lahirnya, turunnya 2 kalimat syahadat pada malam 9 September niki wau gak jauh beda oleh negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan niki wau dengan didahului perang besar-besaran. Jadi sebelum 9 September, sebelum secara sah, secara resmi 2 kalimat syahadat itu diturunkan dan boleh diajarkan secara umum, itu terjadi peperangan. Tapi yang terjadi peperangan di alam gaib antara golongan kanan dan golongan kiri. Semuanya saling berebut ingin mendapatkan kemenangan di malam 9 September. Jadi janjane 9 malam 9 September tahun 99 niku merupakan hari yang agung, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi sesungguhnya untuk seluruh alam semesta yang mendapatkan. Jadi ikut merasakan untuk mendapatkan barokah 9 September itu seluruh alam. 17 Agustus koyok-koyok ning bangsa Indonesia. Jadi dengan diturunkannya kembali oleh Allah roh dan nur 2 kalimat syahadat itu suatu hal yang sangat besar, hal yang sangat agung. Karena yang benar-benar Allah sendiri yang berkehendak menurunkan roh dan cahayanya 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Jadi tidak ada manusia satupun yang mampu dengan lakon, yaitu poso, wiridan, rata
leren, awan biru, mujahadah untuk mendapatkan roh dan nur 2 kalimat syahadat maupun sungguh sangat mustahil. Itu sungguh sangat mustahil. Maka ini benar-benar murni kehendak Allah. Jadi untuk diturunkannya 2 kalimat syahadat pada malam itu persyaratannya boten cilik-cilikan. Jadi kulo piyambak mulai dididik tentang 2 kalimat syahadat sekitar pertengahan tahun 98. Dididik mulai dibimbing syahadate, dididik terus niku sampai 9 September niku melalui didikan keras, perjuangan keras. Dan persyaratannya itu nanti benar-benar bisa disahkan untuk disampaikan, untuk diajarkan kepada siapapun yang membutuhkan dan dikehendaki oleh Allah. Niki wau syarate. Jadi sampai malam 9 September tahun 99 minimal itu sudah ada 99 orang yang dibimbing syahadat melalui saya. Minimal 99. Padahal tidak ada waktu 1 tahun. Sedangkan saya sendiri pada waktu itu juga untuk keluar pun nggak gampang, dalam keadaan susah, dan ekonomi juga susah, mau keluar kemana nggak ngerti. Tapi karena memang semua itu sudah Allah yang berkehendak, sehingga Allah sendiri yang mendatangkan orang-orang itu untuk minta dibimbing syahadat. Sehingga sampai 9 September itu alhamdulillah terpenuhi syarat yang ditentukan, bahkan bisa sampai lebih dari 120 orang. Jadi golongan kiri pun berusaha. Jadi nek cara diketokne, jadi antara tahun 98 akhir sampai 99 September niki wau di alam sana niku, alam gaib niku perang besar-besaran. Yang dari golongan kanan juga ingin mendapatkan kemenangan di 9 September, yang golongan kiri juga ingin mendapatkan kemenangan di malam 9 September. Karena yang menang pada malam itulah yang akan berdiri. Dan itu terbukti. Jadi alhamdulillah, jadi pada malam 9 September itu semuanya oleh Allah dipenuhi. Segala persyaratan dipenuhi oleh Allah. Jika sampai malam itu benar-benar lebih dari 99 orang yang sudah dibimbing syahadat. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap mudah. Rasa mungkin jenengan yang umum karek gampang. Pada waktu itu misalnya tiang dapat syahadat, itu nek mboten mangsalamanda untuk menyampaikan, untuk mengajarkan, niku ilang wedi. Lepas. Jadi nek benar-benar dapat mandat dari Allah untuk mengajarkan, untuk menyampaikan 2 kalimat syahadat niku boten saged. Nek pomo kok diwehi wong berarti lek dhewe ya lepas. Jadi ini saya sampaikan, sudah waktunya disampaikan supaya berarti kok opo toh malam September juga di, karena sebelumnya itu modal peristiwa besar.
Ini peristiwa yang agung bagi untuk alam semesta, bukan hanya untuk kita. Dan pada malam itu sesungguhnya bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, itu terus ono stempel. Sing bakal cilaka ya wis ono stempel, sing bakal selamat ning karo Gusti Allah ya ono wis entuk stempel. Nah sing diselametne karo Gusti Allah itu sing biyen sugih iso dibangkrutke kan. Tapi dikirim oleh Gusti Allah dadi gelem takar tobat. Nah sing cilaka ya mata bandodro. Dan mulai hari itu, mulai malam itu sebenarnya tampak jelas kebenaran itu sudah mulai bisa ditegakkan. Kalau kita ingat pada masa itu sebelum tahun 98, apa yang namanya korupsi, koruptor itu bisa diadili susah. Coba kita jatuh nih dari mulai tahun 98, mulai itu terjadi peperangan besar-besaran antara golongan kanan dan golongan kiri, terutama di alam sana, di lain alam manusia. Dari golongan jin, golongan setan, golongan poro. Memang hari itu malam tahun-tahun itulah Allah memang menurunkan. Ini alhamdulillah kita lebih dulu dapat. Jadi hati tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Hati tidak pernah terbebas dari belenggu setan. Kalau belum benar-benar ada roh dan nur dua kalimat syahadat dalam hati itu. Sopo wae wong senajan ahli ibadah batu sampai iro ini artinya belum benar-benar roh kalau nur dua kalimat syahadat, berarti belum mendapatkan kemerdekaan hati yang sebenarnya. Jadi monggo kita yang diberi kesempatan terlebih dahulu sebagai wujud syukur sebagaimana yang kami sampaikan pada acara Muharram. Kalau kesempatan sepi, mbok menawa niki cok cara bahasane golek sedulur. Orang-orang yang memang sudah dapat jatah selamat atau selamat nih karo Gusti Allah ini bacanya dalam pencarian. Semua disambung-sambung nih, mulai kepethuk omong langsung nyambung. Kalau langsung nyambung, semua itu sambung-sambungnya karo Gusti Allah. Jadi wong sing ora entuk pitutuh yo ketok, saya tambah susah. Dia wong sing main entuk pitutuh wis masih corok lakune wis rada gampang. Dan ini terbukti sampai hari ini terus peperangan terus terjadi, dan insya Allah ya, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah, memang sesuai dan menungso di dadene khalifah karo Gusti Allah nang alam dunia iki. Namun dari sejak Nabi Adam sampai para nabi terakhir pun belum sepenuhnya dunia itu dikuasai oleh bangsa manusia yang sebagai khalifah. Jadi makanya niku wis nek sing jenengane belum benar-benar sepenuhnya dunia ini oleh Allah dikuasakan kepada bangsa manusia untuk mendapatkan kejayaan yang sebenarnya itu tidak bisa. Nah selama ini dari zaman Nabi Adam sampai bisa dikatakan akhir zaman itu iblis yang menguasai dunia.
Jadi dunia ini dikuasai karo iblis. Yang menguasai dunia itu sesungguhnya iblis, bangsa iblis, bangsa yang terkuat. Makanya ya udah pemimpin-pemimpinnya karena yang mengendalikan iblis bukan Allah. Yang mengendalikan para pemimpin-pemimpin pada zaman-zaman sekarang itu kebanyakan dari golongan kiri. Andai ada pun untuk ibaratnya di dalam misalnya Allah pemimpin sing apik itu ya tengene berat karena memang masih dikuasai oleh golongan. Tapi karena Allah sudah berjanji dan Allah memang sebenarnya menjadikan manusia itu untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Dan untuk jagat pewayangan jadi negara Amarta. Napa sing dikasih dan iku kudune kae Pandhawa. Sing dikuasai karo Kurawa. Nah niku mau duwe hak itu Pandhawa. Padha bajane sing duwe hak atas dunia untuk mengelola, untuk mengatur, untuk menata dunia ini jadi bangsa manusia. Kalau bangsa manusia tidak kalah kalau bangsa iblis. Jadi berjuta-juta tahun mungkin dunia ini dikuasai oleh bangsa iblis. Nek cara menjaga kewayangan ini, ya Kurawa. Jadi sesungguhnya itu malah tersingkir. Terutama orang-orang yang beriman, artinya ono iman ini baik, belum sepenuhnya bisa memimpin dunia ini, belum bisa. Padahal jadi dipimpin oleh golongan kiri, ya gimana mau mencapai kedamaian, keadilan, kemakmuran itu mustahil. Karena hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, yang dipimpin oleh Allah, orang itu yang dilindungi, yang ditolong oleh Allah. Jadi juga hanya pemimpin-pemimpin yang hatinya benar-benar ada iman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang benar-benar dipimpin oleh Allah dalam memimpin, dibimbing oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan terus ditolong oleh Allah. Dan artinya menurut iman bagaimana? Ini mustahil. Tentunya saya berkaitan. Kita hanya sama-sama memohon semoga lebih dipermudah jalannya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengajak umat kembali kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya kita semuanya berharap bagaimana agar di dunia terjadi kedamaian, terjadi kemakmuran yang sebenarnya, bukan makmur lahiriah ini batinnya remuk. Jadi benar-benar dunyane apik, akhiratnya apik. Ini tidak lepas dari dua kalimat syahadat. Itu tidak bisa. Hanya lewat itu gerbangnya. Jadi untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki dan abadi, gerbangnya dengan dua kalimat syahadat. Lalu ya kurang tadi sangat. Jadi kanca-kanca ini sing pun asal dijogo sing saestu-estu. Jangan sampai itu terlepas dari hati, ini karena kecerobohan dan kebodohan. Karena saya nggak sembrono nih, agak gojek,
Dadi ojo wis digawe gampang karo Gusti Allah terus gampangake. Nyepelekne, ngremehake. Iku sing ndadekne petenge. Dadi cahayane dua kali masyadat niki wau kaya redup. Iya, ini mboten jadi nek ora bener-bener dikersane Allah niki wau ya mboten bakal dugi mriki. Jadi niku kaitane kali 9 September. Jadi niku luwih niki satu malam ya kan. No. Kayak wingi-wingi tahun napa nggih? September yang kemarin saya kan orang patek diperhatikan ya. Jadi yang musim Muharram ya, sekolah September ini karena ini ada kaitannya dengan pribadi saya. Jadi saya khawatir kalau seakan dibesar-besarkan. Tapi ini koyok-koyok kan memang digawinya dengan Gusti Allah karena pas kemarin acara Muharram niki wau kok mboten terlintas. Kok yo rasane iki acara peringatan September kok yo enggak. Setelah saya tapakuri, setelah ternyata justru bagi kita ini kan sesungguhnya hari kemenangan yang sebenarnya itu malam kemerdekaan yang sebenarnya itu 9 September. Jadi dia apapun bentuknya itu berarti malam September niki termasuk hari yang dipilih oleh Allah. Jadi untuk kemerdekaan seluruh bangsa manusia, bangsa jin dan bangsa manusia yang beriman kepada Allah. Jadi bangsa jin yang bersyahadat merdeka untuk kemerdekaan bodoh kayak menungso. Oke. Jadi mari ini ajeng terjadinya malam September niki jangan kalau kita omong beritanya sing rada bocor sithik waktu itu terjadi kiamat. Memang sebelum September itu terjadi perang besar-besaran di alam sana. Sing golongan kiri juga berusaha untuk menurunkan kembali ilmu-ilmunya. Itu sing golongan kanan jadi perang di sing arep lahir itu kan nanti yang akan dilahirkan di 9 September itu golongan kiri atau golongan kanan. Maka malam 9 September juga bisa diartikan atau bisa disebut jadi alam, jadi malam mulai tegaknya kebenaran, lahirnya kebenaran. Berarti ya mulai malam tegak. Makanya tadi saya katakan mulai saat itulah. Jadi kebadan ini mulai terkuat. Semua rasa diadili, orang kebalukun itu istilahnya. Itu kita sedaya mesami ningali nanti monggo jadi syahadat di sekolah yang tenanan terus diprakteknya yang tenanan. Jadi masalah benar-benar merdeka ya lahir dan batin menulis benar-benar juga mampu dan bisa mengaplikasikan dalam bentuk ucapan, perbuatan, pemikiran, keyakinan. Wis ora ono ilah selain Allah. Jadi la ilaha illallah Allah Rahman itu jangan hanya dijadikan wiridan toh. Tidak ada yang pemurah selain Allah. Tidak ada yang penyayang selain Allah. Itu benar-benar berusaha untuk dipraktekkan. Jangan sampai justru kita ikut merasa memiliki sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah. Itu sudah bentuk kerusakan, rusak syahadatnya
karena terjadi penyekutuan. La ilaha illallah Allahur Rahmani karepe kan berarti mengisahkan ar-Rahmannya Allah, ar-Rahimnya Allah, al-Maliknya Allah, al-Qudusnya Allah, as-Salamnya Allah, Zat yang maha sejahtera. Kenapa Allah disebut Zat yang maha sejahtera? Ora butuh apa-apa. Nek cara wong sing sejahtera berarti wong terpenuhi segala kebutuhannya. Jadi nek wong no kebutuhan belum sejahtera. Semua Gusti Allah maha sejahtera, ora butuh apa-apa. Malah bustoi. Nggih. Nek awake dhewe ora duwe apa-apa, butuh sing akeh. Maka as-salam itu hanya milik Allah. Awak dia selamat sekolah lapar. Orang duwe dipangan iso. Awak dia rasa luar awak dhewe. Awak dia untuk selamat dari haus. Wah iso. Awak dia iso ngilangi haus. Dan Allah itu selama orang ngantuk, orang ora butuh apa-apa. Asal Zat yang maha sejahtera. Dan itu hanya milik Allah. Dan itu hanya sifatnya Allah. Nah makanya bagaimana berulah dimerdekakan oleh Allah. Ya, selama awak dewi ini untuk kecenderungan pada selain Allah, dirungi sama asal. Ini harus neng hati, neng batin, neng pikiran ini sebelum enak milik Allah. Oke, untuk kemurahannya Allah, asalannya Allah. Tak terpenuhi segala kebutuhan dan batinnya oleh Allah. Yaitu terus ditangan-tangan. Kayak contoh sida-sida ini, karena laporan bukan ada guru itu diantarah ini dan buatan. Kayak contoh sidi terus bangun lagi. Jadi kalau apa membakakan nyantai. Jadi orang sing dipikir terus. Ini perkara sing hak. Orang dipikir PR ini urusan duit, urusan dunia. Itu susah salah wasi. Jadi dikasih PR sama guru. PR-nya itu akan terus mendapatkan dengan Allah. Terus dengan sifat-sifat Allah. Memang harus setiap saat kita harus belajar dan belajar, sekalipun sambil bekerja mengerjakan urusan dunia, tapi terus hatinya nyambung sama Allah. Terus kudu. Kalau ingin mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dan abadi, ya harus kemerdekaan ini ya karena penuhi kebutuhannya lahiriah. Itu kan. Jadi hati itu tidak akan bisa mendapatkan kemerdekaan yang belum kepanjingan. Damir 2 kalimat syahadat. Jadi untuk nur Allah, nur Muhammad itu nur merdeka. Ya, jadi hubung karo kamu dihubung karo duit. Orang nur insya Allah nur Allah dan nur Muhammad. Duit orang lain duit. Kayak merdeka. Nah, aku yang duluan itu pun diajari oleh Allah. Lalu insya Allah rata-rata ampun kami ngerawasakan bisa beda. Tapi keadaannya hati ini saiki, hati ini dengan wau mulai dibimbing syahadatnya sampai hari ini. Kan? Itu sakit. Jadi kita kiamat di kelas saya hanya membuka.
Benarkah yang disampaikan ini yang diambak ini sing dulu alami dulu gimana hatinya sebelum dituduh syahadat dan sekarang bagaimana? Ini yang diambak sing sakit jawab benar apa tidak apa yang disampaikan ini. Makanya sebut dari kemerdekaan yang hakiki dan abadi. Jadi 9 September ini terus diarani hari kemarin malam kemerdekaan. Awak dhewe hari itu dimerdekakan. Nanti setiap orang yang mendapatkan itu mendapatkan kemerdekaan. Setiap orang yang dituduh syahadat berarti orang mendapatkan kemerdekaan. Bukan jalan liyo. Namanya ilah ilmu itu terus sempurna. Ninggal lagi Muhammad Rasulullah ora iso. Awak dhewe kon lepas saka Nur Muhammad ora iso. Gusti Allah datang gawe awake dhewe iki ora ana Nur Muhammad. Mau ninggal ora iso. Kudune la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nurul gelem kuwi nurul merdeka, la ilaha illallah. Tok ono nurul merdeka yang sebenarnya. Tapi mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya di Indonesia itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tahun 19 ceritanya kurang lebih seperti itu. Ketika ini malam termasuk ini malam yang agung bagi seluruh umat sedunia janjian wisata dulu untuk seluruh dan insya Allah. Jadi menurut keterangan itu orang ucapnya ini benarkah jadi bahwa yang diberi mandat untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat sing ono isine nek cara bacane sing ono manuke ora ning kurungan tok itu saya. Itu jawabnya guru seperti itu yang ngasih tahu. Andai kata sudah ada sudah diturunkan maka tidak akan pernah turun kembali. Kedua misalnya kok sampingnya ini loh enggak. Itu menurut keterangan guru benar salah ya wa alam boleh mungkin sungguh alam semesta ini. Mungkin insya Allah syahadat yang terakhir. Di syahadat yang pertama pada zaman yang Nabi Muhammad dan para sahabat sampai tabi'in. Syahadat yang kedua pada masa waris Allah dan kebetulan yang diberi mandat pada saat itu Mbah Sunan Kalijogo. Jadi yang lainnya itu tidak. Maka itu terbukti. Wah di antara murid-murid Wali Songo niki sing jadi wali murid Sina. Murid Sina. Murid Mbah Sunan Kalijogo. Sekarang mau diberi mandat syahadatnya pada waktu itu Mbah Joko dan turun kembali kepada kita dan insya Allah setelah ini sudah tidak akan turun kembali. Ini hanya generasi-generasi dunia saat kiamat. Lagi yang mungkin saat tadi pilih biar awet dulu yang pun gitu kan awet sih tapi untuk roh dan nurnya belum monggo terus sarang-sarang
amanah besar saking Allah. Mari sama-sama kita berjuang. Bagaimana kesempatan itu bagaimana supaya kita kan pasabis dulu sebagai ungkapan syukur kepada Allah, syukur yang nyata. Yuk, benda ini loh konco-konco ini belum merdeka hati ini bener. Mana ono konco ditemoni karo awake dhewe dengan kesulitan ini bener carane Allah sing ngono kuwi. Carane Allah nyeluwi iki mau dengan ditimpakan berbagai macam kesulitan. Yo. Kan mesti pate menungso niki wae nek dikek seneng terus lali karo Gusti Allah. Kok ana Gusti Allah ini mau dengan ditimpakan berbagai macam kesulitan, penderitaan, kesusahan macam-macam. Karena tugas awake dhewe iki kon nglayani. Karena setiap orang itu tetap disebabkan karena kesalahan. Nah, kepengen selesai kudune tobat dan mau berserah diri kepada Allah, mau bersaksi kepada dan Rasul. Wah, itu orang dari orang lewat itu bisa. Jadi orang yang benar-benar mau bertobat dan bersyahadat kepada dan Rasulnya orang bisa. Nah, kalau orang kesulitan. Terus belum orang belum yang ngono, orang belum yang sapa wae, anggur biar. Jelas nih, ini termasuk untuk cerita dokter Anggi kan sama edisi yang gue sampaikan sama nih mau dari sini masalah September ini jadi menmudeng ceritanya ini jadi kalah ini kan ujungnya supaya cukup ya kali kesempatan silaturahim kesempatannya tadi kita kalau ngaji. Jadi ini sebagai media, saya sebagai sarana kumpul, bertemu. Intinya untuk berbenah diri, untuk mengontrol meneh keadaan hatinya awake dhewe. Cek makan apa orang, jadi rusak apa orang. Paham ya? Berarti orang rugi. Jadi mereka ini harus dipelihara. Muharam mesti badan yang tua puru musbahan punya karui pak kalau enak jika ipatan tapi enak begitu jadi fisiknya bisa ipatan sing enak tapi ini bisa ipatan sing enak sing larang sekolah langit kurang pi no nek ora sok syukur aja bener. Ya boleh. Napa dikira arep bengke yang sekolahnya ini gampang. Wes. Ora iso. Dikira katono ni wau. Yen medhun sing ora gampang. Jadi nek lewat lakon ni wau akeh gagal. Aku demi menguasai ilmu sik. Nek ora bener menguasai ilmu jadi untuk ibadah yang benar-benar kok sampai menurunkan danunnya dari langit niki wau mboten iso. Jadi nek cara wong ngaji niku semua saya kabeh ilmu tauhid, tasawuf, macam-macam wis nguasai. Wis bener-bener wis murni. Jadi lelakon ini ibadah benar-benar murni, tulus, ikhlas. Nah kenyataannya sampai hari ini syahadat, siapa yang gak syahadat? Padahal itu rukun yang utama, yang paling utama. Lebih bahas kalau ya sholat. Dikata orang itu lagi bahas, lagi kaji betul-betul.
Masalah yang sholat, ini nggak banyak berdasarkan apa pemahaman fikih sholat melaksanakan amal ibadah di awal dan takbir dengan salam dengan kata-kata tertentu itu sudah sah, itu menunggu. Ini betul. Tapi sampai benar-benar diteliti kembali sholatnya apa terus benar sesuai dari dikatakan lagi Nabi kok saya kok meneliti namanya sampai sholatnya ditompo aku saya boleh nah orang ditompo dia mau apa tandanya nah ditompo dia apa tandanya nah orang ditompo sebabnya apa salah lendi kekurangan lendi tidak pernah diteliti kembali semua sana sholat wis kemudian misalnya juga kewajiban ini untuk ditompo ini bisa goblok ya sholat ini terpaksa mengikuti kewajiban kok jadi ditompo nah kayaknya monggo disyukuri tapi dengan dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Kalau peluang cek okeh. Kesempatan luas nih gun dan ini akeh wong bingung kan. Jadi sekarang berarti akeh wong sing akeh untuk kemerdekaan iki nguruk gerombolan yang bingung. Tapi udah ngerti dalan iki piye carane iki udah roh. Makanya pas ketemu aja kesempatan kadang ngomong ya asal kok ngomong cerita koyo ora penting tekan wah mesti gue tekan masalah mas kesulitan waktu ini oh solusinya begini ora iso ora lewat ini kan terus kalau kudu gelem tobat harus benar-benar orang Islam harus bersahadat awal dari nol. Semua orang sing mantep ae mandale Gusti Allah cek kurang mantep ya kebangetan. Oke? Tapi niki wong mulai niku saya sampaikan ingkanggo awake dhewe. Lho ngono kuwi critane dene karena dunia syahadat niki wau ora gampang. Prosesnya niku udah Nur Alif sih aku kono. Ora gampang. Jadi persyaratan niku kudu sanggup. Nek kon golek iso iso. Jadi iki kondo-kondo sing domelu nek ono sing 5 tahun 7 jadi giliran dalam tertentu sampai sama-sama dan murni dibimbing sampai dibimbing sampai sama enak status monggo perang-perang kan tapi waktunya rawa setahun tepung sampai sama minimal ini orang Gusti Yesus tanda maupun bisa mustahil ini terus kemudian pegawai ini kemudian dari ini selama ini kita ijak nyawang-nyawang edi jadi belum benar-benar melihat Allah dengan Gusti Allah jadi ini harap nyampe ini wedi tapi ayat dia nyampe ini kalau ditambah ini nyawang-nyawang edi wah aku sampai kapan pun juga jangan pernah mampu betul. Jadi nanti kalau nyampe ini wedi, aku iso. Ini sampai kapan pun tidak akan pernah bisa kalau dia atau iso. Nah kau oh ini Gusti Allah mau dikersaknya. Tapi kita harus sebagai masih bagi lintasan. Sewaktu aku didatangkan berarti saksi sejati ini. Ya Allah. Ayo jadi engkau yang mendatangkan hambamu ini mempertemukan
hambamu dengan kami, dengan saya, dalam keadaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ngoten. Nek wah kuar belan nek wong aku ora dadi. Wes sampe kok kene ngaji perang-perang tahun. Jadi nek rumoso kok aku harus butuh syahadat ora iso. Niku dhewe ngandani aku awake dhewe ora bakal. Ini ada tulisan mau melayani Gusti Allah sing nglakokake. Ya apa tahu sore misalnya iso wae. Ya betul. Kadang niatnya kurang, semangatnya kurang, itu sudah jadi orang yang ngembang-ngembang. Ini jajannya banyak peluang. Setiap kalau ketemu kalau konco sing kita masalah-masalah, ada kesulitan apapun, ya loro, ya kesulitan dunia, urusan kesehatan, itu peluang untuk masuk. Kalau solusi pembicaraan Gusti Allah tetap solusi wes. Belum bertobat, ya kalau salah, belum bertobat kalau Allah mau berserah diri, mau bersaksi, itu solusi mesti. Cepat atau lambat kita akan dapat dulu solusi. Ini jangan itu cara Allah untuk menggiring. Jadi giring manusia supaya pada bali ning Allah. Ora mungkin Gusti Allah ki giring dikek dunya sakake-akeh. Sementara wong liya senengane dunya. Itu tambah parah. Iki boten tambah wegah. Mula ditane tahun 1999 sing arep entuk ngono wis akeh. Pabrik bangkrut, usahane macet, mergo dolali karo Gusti Allah. Begitu kita sana karo Gusti malah wah, mulai kuwi remuk, dunyane entek. Oh, cerita-cerita ngono masih ada ketemu. Itu tandane kan termasuk kok sing entuk-entuk wis entuk percikan kebenaran, entuk percikan nur iman. Mulai tahun-tahun itu ki mulai rodok usahain adalah yang mungkin dari sini. Ya kadang dia ketemu sahabat ya dia neng ono serasa kuat nek Allah ku wis ono. Wis mulai kepengin nek Gusti Allah, wis mulai ono tapi belum ketemu sahabat dia belum merdeka, belum ada solusi. Ora kan nanti akhirnya digiring yen ngono kuwi kabeh. Udah digiring dia mau berani bersahadat. Ketemu dalan ini. Dan kalau ketemu jebule terus, jebule pencarian terus. Kalau ibaratnya arep ketemu Allah, udah didhawuhi. Dadi wis ana panggilan atine wis kudu ning Allah. Ning arep mlebu liwat iki mau durung ketemu gerbang. Iki bingung iki. Lah kok wis mlebu liwat gerbang, tapi gerbangnya hanya itu aja. Tantang. Terus kalau mulai ini juga satu perhatian yang kita rasa bukan rahasia, tapi orang belum memahami. Kita tentunya juga berharap ini kalau boleh turun lagi mau dia sing dipari tercukupi urusan dunia lan akhirat. Itu syaratnya apa? Dikasih wong soleh untuk solehah. Karena Allah itu jauh, jadi Gusti Allah itu bakal marisake, mempusakakan dunia ini dengan orang-orang soleh. Nah mulai sekarang itu nek kula dhewe itu ngarep besok pi anak iki mau dadi wong sing yo beruntung dunia dan akhirat. Iya. Jadi nek orang soleh iso. Nah itu untuk kesana juga banyak iman lagi begini. Jadi kecuali ya sok iman mengesik.
Yo ngene sahadat ngene. Namun benar-benar disadari mulai ana benih-benih diparingi enteng nglakoni ngamal-ngamal soalé jare wong saleh iki mergo senenge nglakoni amal soalé mesti diarani amal diarani wong saleh mesti amale kuwi saleh kadang nyerang ngapusi lha ini percaya tenanan wong saleh kuwi yo saleh dadi wong tani sing apik yo sing tekun yo jujur yo men tidak mungkin yang budaya sekarang itu dan itu turun soleh itu turun soleh itu nek yang budaya ya tenanan ibadah ya tenanan sesuai ini soleh Gusti Allah ngerasani wong doli tadi alam diri enggak jadi mulai dapat dulu sekarang jadi mau dengan belajar yang begini wow dari tata cara bersahadat untuk ini sampai enggak ini sudah banyak ini jadi dari mulai dimulai dibimbing itu pun bakal sing bakal dikeluarkan karo anak putu kan dari situ makanya taman gatek ke anak-anak lagi wow sahadatnya aman leset tugasnya jenengan gimana bertanya hati anak itu tidak ilmu lo sini coba kena dipraktek kalau enggak neng keluarga ini masuk anak ini Islam oke jangan nonton dulu dimanfaati baik yang keluarga mungkin punya anak pewaris dunia kudu soleh terus lagi dengan kalian jalan itu namun jika untuk sholawat nih itu kata dipun dikirakan dipun mau tidak pada suci oke jadi minimal untuk dikali syukur lebih jadi setelah subuh saya berpikir macam-macam bersyahadat istighfar dua komet untuk pada sholawatnya dulu ketika